Oke, selamat sore. Hari ini kami ingin menjelaskan soal dari Intermediate Accounting by Kieso, Exercise 8.1 tentang Inventoriable Cost. Hari ini kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Muhammad Dafal Ghazi, kemudian ada Tania Nurul Husna, dan Albert Luhut Hamonangan Pasi. Terus selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania. Baik, kita langsung ke soal pertama. Soal pertama itu ada transaksi goods sold on an installment basis atau bad debts can be reasonable estimated. Atau barang yang dijual secara angsuran atau piutang macet dapat diperkirakan secara wajar. Transaksi tersebut akan dilaporkan ke dalam item cost of goods sold. Kemudian yang kedua ada goods out on consignment at another company store atau barang keluar secara konsinyasi di toko perusahaan lain. Transaksi tersebut akan dilaporkan ke dalam item inventory karena masuk ke dalam kualifikasi dari item inventory sendiri. Kemudian ada goods purchase FOB shipping point that are in transit at December 31 atau barang yang dibeli FOB titik pengiriman yang sedang transit pada 31 Desember. Transaksi tersebut akan dilaporkan ke dalam item inventory juga karena memang masuk ke dalam kualifikasi item inventory. Kemudian ada goods purchase FOB destination that are in transit at December 31 atau barang yang dibeli secara menggunakan sistem FOB destination yang transit pada tanggal 31 Desember. Kemudian transaksi ini tidak dilaporkan karena memang yang mencatat masih penjual karena menggunakan FOB destination. Selanjutnya ada goods sold to another company for which our company has signed an agreement to repurchase at set price that covers all costs related to the inventory. Atau barang yang dijual ke perusahaan lain di mana perusahaan kami telah menandatangani perjanjian untuk membeli kembali dengan harga yang ditetapkan yang mencakup semua biaya terkait dengan persediaan. Transaksi tersebut masuk ke dalam item inventory dan akan dilaporkan dalam financial statement masuk kepada item inventory. Kemudian ada goods sold where large returns are predictable atau barang yang dijual di mana pengembalian besar dapat diprediksi. Transaksi tersebut juga akan dilaporkan dalam bentuk item cost of goods sold pada financial statement. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada goods sold freight on board shipping point that are in transit at December 31 atau barang yang dijual dengan FOB shipping point yang sedang transit pada tanggal 31 Desember. Transaksi ini masuk ke dalam item cost of goods sold pada financial statement. Kemudian ada freight charges on goods purchased atau biaya pengiriman barang yang dibeli. Ini termasuk ke dalam item inventory pada financial statement. Kemudian ada interest cost incurred for inventories that are routinely manufactured, atau biaya bunga yang dikeluarkan untuk persediaan yang diproduksi secara rutin. Transaksi ini masuk ke dalam item interest expense pada financial statement. Next. Kemudian ada materials on hand not yet placed into production by a manufacturing firm, atau artinya bahan di tangan belum ditempatkan ke dalam produksi oleh perusahaan manufaktur. Transaksi ini termasuk dalam item inventory pada financial statement. Kemudian ada cost incurred to advertise goods held for resale, atau artinya bahan di tangan belum ditempatkan ke dalam produksi oleh perusahaan manufaktur. Transaksi ini termasuk ke dalam item advertising expense. Kemudian ada office supplies atau peralatan kantor. Item ini termasuk ke dalam office supply di financial statement. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert.
Baik, terima kasih Dava. Selanjutnya ada transaksi raw material on which a manufacturing firm has started production but which are not completely processed, atau bahan mentah yang digunakan oleh perusahaan manufaktur untuk memulai produksi, tetapi yang tidak sepenuhnya diproses, digolongkan sebagai inventory dalam financial statement. Selanjutnya ada transaksi cost identified with units completed by a manufacturing firm but not yet sold, atau biaya yang diidentifikasi dengan unit yang diselesaikan oleh perusahaan manufaktur tetapi belum terjual. Transaksi ini juga dikategorikan sebagai inventory dalam financial statement. Oke, next. Selanjutnya ada transaksi goods sold FOB destination that are in transit at December 31, atau barang yang dijual FOB tujuan yang transit pada tanggal 31 Desember. Pada transaksi ini dilaporkan sebagai inventory dalam financial statement. Oke, selanjutnya ada transaksi short-term investment in share and bonds in the near future, atau investasi jangka pendek dalam saham dan obligasi yang akan dijual ke dalam waktu dekat masa depan. Transaksi ini tidak dilaporkan sebagai inventory tetapi sebagai short-term investment dalam financial statement karena kan transaksi ini termasuk ke dalam kas dan juga setara kas. Oke, next. Selanjutnya ada factory supplies atau perlengkapan kantor. Pada transaksi ini juga dilaporkan sebagai inventory dalam financial statement. Dan selanjutnya ada transaksi goods held on consignment from another company, atau barang yang disimpan atas konsinyasi dari perusahaan lain. Transaksi ini tidak dilaporkan dalam laporan keuangan karena tidak ada proses arus kas yang terjadi pada transaksi ini. Oke, next. Oke, itu saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Dava. Oke, terima kasih banyak Albert. Ya, jadi itu dia penjelasan dari kami dari soal Intermediate Accounting KIESO Exercise 8.1. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Selamat